Kenapa harus Neymar dan teman-teman yang menjadi juara? Jujur saya nggak terlalu pede Brasil bisa juara, walaupun saya berharap Brasil juara karena sering patah hati kita sama Brasil. Lionel Messi ini dia sudah mendapatkan berbagai penghargaan baik di klub tapi di negaranya ini untung aja kemarin dia dapat juara di Copa America. Nah ini satu yang belum dia dapat di usianya usia 35 ini gelar juara Piala Dunia. Kenapa Inggris harus juara? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perhelatan Akbar 4 tahunan sudah dimulai. Minggu lalu sudah dibuka resmi Piala Dunia tahun ini, ajang bagi para pesepak bola tangguh. Tapi sayangnya ada tim-tim favorit yang tidak ikut dalam perhelatan Akbar tahun ini. Italia, Kolombia, dan Swedia kalau nggak salah Mas Majid ya. Kali ini kita kedatangan tamu, selama ini dikenal sebagai ekonom, politis juga, politis senior. Selamat datang Mas Derajat Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Derajat ini dikenal juga sebagai penggila sepak bola, pemerhati bola, dan sangat kalau bahasa Inggrisnya itu sangat hooligans. Tapi kebetulan beliau adalah fanatik pendukung tim Samba Brazil. Kita sudah 2 hari ini menonton secara langsung pertandingan berkualitas tinggi. Nah, kita ingin tahu dari Mas Derajat kira-kira siapa yang akan lolos di 16 besar nanti. Kita langsung tanya kepada Mas Derajat. Menurut Mas Derajat, Brazil yang sekarang ada di grup G, bersama Serbia, Swiss, dan Kamerun sebagai tim yang sudah 6 kali juara, kalau tidak 5 kali juara, apakah mampu menang mudah atau bisa ke tahap berikutnya di 16 besar menghadapi lawan-lawannya di grup G ini, menurut Mas Derajat? Ya, kalau di grup G ini sebenarnya lumayan berat ya, karena di situ ada Serbia, ada Switzerland ya, tapi memang tim Brasil sekarang ini itu tim yang sangat kuat dari sisi penyerangnya ya, dan Tite itu pelatih Brasil itu kalau kita pakai dialek Rio itu kita nyebutnya Cici. Tapi kalau kita pakai dialek Sao Paulo, Titi nyebutnya dia. Nah, itu sering memakai format 3-2-5 untuk memaksimalkan daya gempurnya Brasil. Ya. Cuma saya melihat titik lemahnya itu di pertahanan, di defense itu pemain-pemainnya sudah tergolong berumur ya. Dani Alves 39 tahun, Thiago Silva kaptennya 38 tahun ya. Kemudian yang lain-lainnya itu untuk backnya itu di atas 25 tahun. Ya khawatirnya kalau keasikan menyerang, nah seperti Serbia itu dia punya Mitrovic ya, itu yang bisa serangan balik cepat, kedodoran untuk kembali. Nah ini saya baca kayaknya Tite ini akan memakai strategi agak lebih konservatif nanti kalau menghadapi Serbia. Apalagi record kemenangan Brasil terhadap Serbia itu memang di atas 50%, tapi dia juga pernah kalah 2 kali. Ya, selama head to head antara Brasil dengan Serbia itu. Kalau dengan Switzerland itu malah lebih jelek recordnya. Dia menangnya hanya 33%, tapi yang lainnya draw. Kalahnya 2 kali. Jadi kalau nggak salah menangnya itu 3 kali, mainnya 9 kali, menang 3 kali, drawnya 4 kali, yang 2 kali kalah dia. Jadi Switzerland kan ada Xherdan Shaqiri, ada Granit Xhaka, favoritnya Dayat, bukan ya, bukan Arsenal ya. Jadi di situ bisa jadi batu sandungan kalau enggak. Tapi rasanya sih di grup mereka itu mungkin
rasanya sih Brasil masih akan lolos ya. Kemungkinan besar didampingi oleh Serbia kalau di grup G ya. Mas Majid, sebagai wartawan olahraga, saya mau tanya ke Mas Majid. Mas Derajat yakin tapi worried. Worried karena materi pemainnya ada yang sudah tua, Mas Majid. Nah, saya ingin tahu kira-kira mungkin nggak sih Brazil bisa menjadi juara umum atau jelek-jeleknya malah runner up, karena memang kalau lihat dari materi-materi pemain di Serbia, Swiss, Kamerun juga tidak kalah juga, Mas Majid. Ya, makasih Mas Derajat. Kalau dengar penjelasan dari Mas Derajat sendiri, ini bukan hanya penggemar tapi pengamat Brazil. Ya. Tahu sampai dialek pernah apa? Si Titi ya, pelatihnya, sampai pengucapan pelafalannya secara dari Sao Paulo gimana atau di daerah yang lain gimana. Kalau melihat tim Brazil kali ini, saya setuju dengan Mas Derajat ya. Memang Brazil ini datang dengan skuad perpaduan antara tim pemain muda dengan pemain senior. Cuma banyaknya juga yang mempertanyakan kenapa Dani Alves masih di bawah ya. Tapi kalau kita lihat juga pemain depannya ini, kita lihat Neymar, dia sangat menggebu-gebu ya. 2014 gagal ketika di Rusia ya. Kemudian 2014 ketika di Brazil malah dipermalukan sendiri. 2018 di Rusia juga sampai, kalau tidak salah, sampai semifinal ya. Perebutan perempat final ya. Dan sekarang juga saatnya nih Brazil dengan skuad yang lebih mumpuni dan banyak orang jadi memfavoritkan tim Samba ini bisa keluar sebagai juara. Ya, analisa dari Mas Derajat ya sungguh sangat dalam, saya pikir. Beberapa pemain di dalamnya dihuni dengan kalau untuk saat ini saya melihat sih kualitas dari Neymar sendiri. Ini kalau dia sudah menyumbang 74 gol. Hanya terpaut 3 gol dengan legenda Pele. Kalau dia bisa mencetak 4 gol aja di ajang ini, dia bisa melampaui raihan golnya Pele. Kemudian dia juga akan kemungkinan besar mendapat Ballon d'Or di 2023. Jadi ini memang di Piala Dunia ini sebenarnya banyak pertaruhan, tidak hanya Messi, Ronaldo yang bisa dibilang menjadi tahun akhir buat mereka karena usianya juga yang sudah menginjak kepala 35 dan 37, dan Neymar juga saatnya untuk berkembang. Nah, setuju untuk di grup G ini kemungkinan Serbia dan Brazil yang akan bisa lolos, dan Brazil kalau bisa ya harus jadi juara grup biar bisa ketemu runner up di babak 16 besar. Ya. Saya mau tanya dulu ke Mas Derajat. Mas Derajat, kalau kita bicara pemain Brazil itu kan hampir semuanya bermain di Eropa. Ya, sebagian besar. Ya, sebagian besar. Sekarang Piala Dunia itu adanya di Timur Tengah, Mas. Dilakukan di Timur Tengah. Faktor cuaca juga sangat menentukan nggak sih? Karena memang kalau kita tahu pemain-pemain yang terutama pemain di Eropa juga agak khawatir ketika dia harus bermain di udara yang sangat berbeda apa yang selama ini dia bermain sebagai pemain sepak bola. Kalau Mas belajar faktor cuaca juga sangat menentukan nggak sih? Bagi pemain Amerika Latin. Semuanya kan mengalami hal yang sama ya. Pemain-pemain dari Portugal, dari Uruguay juga banyak yang merumput di Eropa kan. Jadi mereka mengalami hal yang sama, dan di Qatar sekarang kan suhunya sekitar di atas 30-an ya, 33 gitu. Jadi nggak terlalu banyak masalah, dan terbukti itu kemarin Iran sama Qatar dihajar habis sama oleh Inggris ya. Padahal Iran sama Qatar kan terbiasa dengan cuaca seperti itu kan. Jadi rasanya sih tidak ya. Cuma kalau tadi kan Mas Majid mengatakan Brazil juara nanti dengan runner up. Nah, di grup H ini ada dua yang kemungkinan tuh, Uruguay sama Portugal. Jadi lawan berat juga. Tapi Portugal itu kemarin kalah sama Serbia. Jadi Serbia waktu lolos ke Piala Dunia, ingat nggak waktu pertandingannya di Portugal dia. Pertandingannya di Portugal, Serbia harus menang untuk bisa lolos. Dia kebobolan dulu 1 gol. Nah, kemudian akhirnya bisa menyamakan, saya lupa yang menyamakan. Tapi kemudian 4 menit menjelang terakhir dia malah bobol gawangnya Portugal. Jadi dia yang lolos, makanya Portugal harus melalui playoff kan. Iya. Nah, jadi mungkin sih ya tetap berat lah. Portugal kan ada Ronaldo, ada pemain kesayangannya Dayat, Bruno Fernandes. Gitu. Mas Majid, kalau Mas Majid sama Mas Derajat itu memprediksi Serbia dan Brazil yang akan lolos. Kok tidak melihat Kamerun? Kamerun juga termasuk tim yang lumayan
punya nama dan peringkatnya juga nggak jelek-jelek amat Mas Manjit. Apakah mungkin menjadi kuda hitam? Kalau kita lihat Kamerun itu dia akan main pada tanggal 3 Desember ya dengan Brasil ya. Itu juga perlu menjadi, kalau tadi saya kaitkan dengan faktor cuaca yang mungkin ada kemiripan dengan Timur Tengah dengan Afrika, mungkin juga bisa menjadi faktor laki bagi pemain Kamerun Mas Majid. Ya, kalau pemain Kamerun kita berkacanya kemarin Senegal, hampir sama permainan mereka kan karena berawal dari zona Afrika ya. Rata-rata juga permainannya dengan mental yang sama, fisik yang sama. Mereka kemarin Senegal aja bisa hampir mengimbangi Belanda kan. Ya. Sampai akhirnya di menit 83 baru saya bilang sih kecolongan ya di menit-menit akhir itu. Kesalahan Mendy itu. Betul. Lebih ke kesalahan. Nah, ini ya sepakat dengan Mas Dayat, mungkin di grup bareng dengan Brazil ini akan menjadi kuda hitam juga ini dari tim Kamerun. Ya, kita tidak bisa menganggap sebelah mata. Mungkin pertandingan pertama dulu kita lihat, nanti Kamerun akan bertemu dengan yang di Brazil. awal Kamerun akan bertemu dengan Swiss, kemudian Brazil dengan Serbia. Serbia dulu. Iya, Brazil Serbia, kemudian Kamerun juga bertemu Swiss. Nanti akan terlihat nih skema apa baru dari pertandingan pertama. Setiap pelatih baru akan melihat lawan-lawan lainnya, karena Brazil sudah main, ini sudah main, dan mereka akan menerapkan skema yang seperti apa yang di pertandingan kedua dan ketiganya. Ya, kita lihat ke grup sebelah Mas Derajat. Di grup H itu juga lumayan sengit ya. Ada Portugal di sana, ada Uruguay, Korea Selatan sama Ghana. Menurut Mas Derajat, apakah Portugal mampu menjadi pemimpin klasemen atau malah menjadi runner up karena terhadang oleh Uruguay, Korea Selatan maupun Ghana, Mas Derajat? Portugal ini agak kurang solid timnya. Saya nggak tahu kenapa setelah mereka menang Euro kapan hari itu keseimbangan antar lini itu agak kedodoran gitu ya. Terus ketergantungan terhadap Ronaldo juga agak besar, walaupun sekarang sudah mulai berkurang gitu. Jadi bukan tidak mungkin ada kejutan, peluangnya sih tetap Uruguay sama Portugal ya, tapi bukan tidak mungkin Korea bisa jadi kuda hitam di situ. Ya. Kalau Kamerun mungkin agak kurang yakin saya, karena Kamerun Ghana. track recordnya yang untuk di grup G. Kamerun itu track recordnya ketika lolos ke Piala Dunia ini nggak terlalu bagus ya, beberapa kali kalah. Saya mau tanya sama Mas Majid dulu deh. Ini kan Korea Selatan itu kan selalu menjadi konsisten yang selalu ikut dalam Piala Dunia, tidak pernah absen kalau tidak salah, kalau itu mewakili Asia. Sebetulnya dia bisa masuk ke 16 besar juga sudah syukur ya. Apa sih kemudian tim-tim Asia itu yang kemudian sangat sulit untuk bisa bersaing dengan tim-tim dari Eropa, termasuk dari Amerika, termasuk dari tim dari Amerika Latin? Saya tanya Mas Majid dulu. Kalau Korea Selatan kita lihat waktu dia tuan rumah 2002 ya, kala itu bersama Jepang sampai ke semifinal. Makanya waktu itu jadi musuh bersamanya Italia ya. Sempat. Nah, dari situ memang terlihat Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, UEA itu masih menjadi istilahnya jadi negara yang paling wah lah di Asia. Nah, tapi ketika Mas Dayat tanya kenapa ketika bersaing di Piala Dunia ini rasanya tidak bisa bersaing, terlihatnya tidak bisa bersaing. Satu, kualitasnya memang mereka terlihat berbeda ya. Itu balik lagi kalau misalnya negara itu harus dilihat dari liganya, harus lihat dari pemain grassroots-nya, dan kemudian banyak pemain-pemain dari Korea Selatan ini mungkin yang banyak yang dikirim-kirim ke liga-liga Eropa kan. Salah satu ada Song Heung-min kan di Tottenham kan yang mungkin dia nanti akan jadi leader juga di Korsel. Nah, nanti kita lihat di grup H ini Korsel ya benar seperti Mas Derajat bilang, ini akan menjadi grup yang paling kompetitif, bisa dibilang grup neraka, karena semuanya akan bisa terlihat di grup itu bagaimana klub Asia ini, salah satunya perwakilan dari di grup H ini bisa melawan dari dua klub Eropa, satu Afrika, dua Eropa dan satu Asia. Kalau bilang terkesan Korsel itu cuma tim dalam tanda kutip pelengkapan derita aja Mas, untuk karena menggenapi setiap grup, kemudian bisa lolos syukur, nggak lolos syukur gitu. Karena tadi yang saya tanyakan agak sulit bersaing dengan pemain-pemain Eropa maupun di Amerika Latin, Mas. Gimana Mas? Kalau untuk di grup H sih
saya nggak akan kaget kalau Portugal nggak lolos, malah Korsel yang lolos. Oh gitu. Iya, saya nggak akan kaget. Kalau secara hitungan di atas kertas itu Portugal lah ya, sama Uruguay. Tapi melihat perjalanan Portugal kemarin, saya sempat nonton salah satu pertandingan dia itu, saya lihat kok agak kurang solid gitu. Beda ketika dengan waktu Euro ya. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah selama persiapan Piala Dunia ini arus bola antar lini itu bisa diperbaiki ya. Mungkin waktu itu waktu untuk latihan belum cukup itu. Nah, kalau bisa diperbaiki ya Portugal akan kembali seperti Portugal yang semestinya. Tapi kalau tidak ya nggak kaget kalau mereka nggak lolos. Mereka kemarin aja lolosnya juga ngos-ngosan kan ya. Iya. Atau jangan-jangan Mas Derajat Tapi juga bisa kayak Italia tahun 82 loh. Iya. Italia 82 itu juga lolosnya ngos-ngosan. Di perjalanan pertama ngos-ngosan. Taunya begitu mulai masuk perempat final, semifinal malah ngalahin Brazil kan, terus malah jadi juara. Jadi ya bola namanya bundar. bola bundar. Sama seperti kita ketika kita menyaksikan pertandingan setiap laganya Manchester United. Sekarang Ronaldo tidak jadi penentu. Manchester United, Mas. Di mana itu? Nah, Ronaldo itu tidak menjadi pemain inti. Menurut Mas Derajat, apakah nanti Ronaldo akan menjadi pemain inti dalam Piala Dunia kali ini, Mas? Kalau dari sisi skill nggak ada yang meragukan dia ya. Fitness dia rajin sekali. Ya mungkin instingnya saya rasa karena lama nggak jadi pemain starter mungkin akan sedikit berkurang. Tapi ya kuncinya memang di Ronaldo. Kalau Ronaldo bisa katakanlah 80% kemampuan aslinya, Portugal akan berbahaya. Setuju dengan Mas Derajat, Mas Majid? Kalau kita lihat di MU bener sama Ten Hag kan emang jarang, bahkan Ya. sudah ada genderang perangnya yang kemarin. Tapi ya apakah itu juga kemarin kalau tidak salah sempat kabarnya di ruang gantinya Portugal juga agak tidak harmonis ya antara Bruno sama Ronaldo. Tapi ditampik ya, tapi ditampik itu karena itu tidak benar karena ada media yang memelesetkan itu. Jadi tetap jadi justru pemain-pemain dari pemain mudanya dari Portugal ini ingin memberikan kesan yang baik di World Cup kali ini untuk Ronaldo. Dia usianya udah sekarang 38 ya, untuk 4 tahun lagi di Udah nggak bisa lagi. Amerika dan Kanada itu udah tidak bisa. Jadi mereka memang udah sepakat sama seperti hal kayak Messi di Argentina, benar-benar makanya kita lihatnya ada prediksi yang mereka berdua lagi main catur kan. Jadi ya kita lihat ini Ronaldo apakah akan istilahnya dimanjakan oleh teman-temannya untuk bisa menjadi goal getter lah nanti di Portugal nanti. Ya setuju. Ya. Sekarang kita coba menganalisa di grup F, Mas Derajat, Mas Majid. Di situ ada Belgia, ada Kroasia, ada Kanada sama Maroko. Di Belgia itu ada Van Bruyne sama Lukaku. Dua ini pemain yang memang syarat dengan permainan yang indah, kemudian dipadukan dengan timnya di timnas Belgia, tapi mereka juga harus berhadapan dengan Kroasia, Kanada dan Maroko. Menurut Mas Derajat, Belgia apakah mampu menjadi juara grup atau malah menjadi runner up atau malah tidak tersandung karena mendapatkan lawan-lawan ada Luka Modric di Kroasia maupun di pemain-pemain dari Kanada maupun Maroko, Mas? Kalau melihat materi pemainnya sih harusnya Belgia yang juara grup ya, harusnya. Belgia ini grup yang penuh talenta, tapi entah kenapa prestasinya apes saja, nggak pernah jadi juara. Jadi saya nggak tahu apa yang missing di sana. Pelatihnya juga Martinez juga bagus. Mungkin nasibnya kurang bagus saja. Saya rasa sih mereka dari sisi teknis, organisasi, dari sisi strategi itu sudah top class lah. Hanya mungkin tambah satu aja keberuntungan. Ya. Menurut Belgia. Mas Derajat, Belgia yang akan lolos. Kalau menurut Mas Majid, siapa yang kira-kira akan menemani Belgia yang bisa lolos di 16 besar? Tadi Belgia sama Belgia, ya? Kroasia, Kanada dan Maroko.
Kanada sama Maroko mungkin bisa Jauh. dibilang levelnya jauh gitu. Kanada sama Maroko ya, Maroko juga kan dari wakil Afrika juga, kalau nggak salah juga dia tersyok-syok kalau di di Piala Afrika kemarin. Kanada juga karena mungkin biar ada dari Amerika juga kita tidak banyak kenal pemainnya siapa ya. Kroasia sama Belgia, setuju dengan Bapak kalau misalnya di Belgia ini udah sebenarnya pemain dalam masa emas mereka nih. Sekarang udah masuk ke usia ke 30 tahun. Di situ juga ada Lukaku, ada De Bruyne juga, itu ya yang mungkin akan menjadi momok menakutkan buat lawan-lawan ini. Jadi yang akan lolos dari grup ini ya Belgia dan Kroasia. Ya. Walaupun Modric juga di Kroasia juga tidak mudah lah ya, tapi dia bisa membawa leader. Seperti Harry Kane-nya di Inggris lah modelnya. Gitu ya. Karena di Inggris ada Marcus Rashford, tim kesayangan saya adalah Inggris. Kita coba ke grup E ya. Di grup E itu ada Spanyol, Jerman, Jepang, Costa Rica. Mungkin semuanya sudah bisa memprediksi antara Jerman, Spanyol itu kemungkinan besar bisa masuk ke tahap berikutnya atau lolos ke dalam 16 besar. Saya mau tanya ke Mas Derajat, materi-materi pemain Spanyol saat ini apakah layak untuk dijadikan kandidat sebagai juara dalam Piala Dunia tahun ini, Mas Derajat? Enggak, Spanyol. Jauh. Spanyol udah sangat merosot sekarang. Ya, dan di liganya juga kan yang bersinar kan bukan pemain Spanyol ya. Iya. Jadi dia lolos tapi rasanya sih nggak akan terlalu jauh. Kalau Jerman banyak pemain bagus, ada Gnabry juga, terus banyak lah, mereka masih akan bisa jalan terus. Cuman mereka kan di grup bawah ini, jadi ya kemungkinan ya ketemu Brasil di semifinal kalau sesuai dengan perhitungan ya itu ya sayang juga, jadi ya harusnya sih ketemunya di final tapi ya gitu ya. Kalau menurut Mas Majid gimana? Kalau menurut Mas Derajat kan Spanyol agak kurang bisa diperhitungkan untuk bisa berbuat banyak di Piala Dunia kalau dibandingkan dengan Jerman. Menurut Mas Majid? Ya kalau Spanyol kalau bisa dibilang sekarang eranya bukan eranya Xavi Iniesta lagi, Mas Dayat. Permainan tiki-takanya juga udah sangat berubah. Nah, untuk di tahun ini ya lawannya Jerman ya kemungkinan kalau ketemu sama Jerman ya akan dilibas dengan Jerman. Ada beberapa pemain mudanya juga kan, di Gnabry juga di situ. Kemudian Jepang juga kita jangan lupakan, walaupun dia wakil Asia, dia datang dengan tekad yang bulat juga Jepang. Costa Rica juga bisa dibilang sangat bagus juga di grup ini. Yeah. Tapi kalau untuk bisa ditanya yang lolos mana, keempat ini sebenarnya sangat memungkinkan ini, Costa Rica, Jepang, tapi Jerman masih jadi andalan, dan untuk runner up bisa dipilih Spanyol atau dari Jepang itu sendiri. Ya, kalau dari sisi penyebaran materi pemain yang bagus-bagus, kalau kita bandingkan antara Jerman sama Spanyol, berarti masih lebih baik Jerman. Lebih baik Jerman gitu daripada Spanyol. Ya. Cuman impiannya Mas Derajat seharusnya Jerman bertemu di final melawan Brazil. Ya nggak mungkin. Nggak apa-apa kan, bermimpi dulu ya. Iya. Kita kembali di grup D, Mas Derajat, ada Prancis, Denmark, Australia, dan Tunisia. Tentu orang berbicara soal Prancis yang kemungkinan akan menjadi kandidat juara grup ataupun minimal menjadi runner up di grup D ini. Tapi kita lihat ada 3 tim lain yang penghuni di grup ini, ada Denmark, Australia, dan Tunisia. Menurut analisa Mas Derajat, siapa kira-kira yang pantas untuk mendampingi Prancis untuk laju di dalam babak ke-16 besar? Ya antara Denmark sama Australia. Australia itu bagus loh sebenarnya. Cuman kurang banyak terekspos saja, dan ya itu mungkin karena liganya levelnya masih di level, dia kan dimasukkan di kelompok Asia ya. Jadi ya agak kurang terekspos. Sebenarnya kalau mereka lebih banyak lagi terekspos di pertandingan-pertandingan dengan klub-klub besar dan negara-negara besar, itu mereka bagus. Dan Australia itu negara yang sangat gila olahraga, karena saya lama tinggal di sana kan. Sangat gila olahraga, termasuk bola ini udah mulai populer. Denmark lebih berpeluang, tapi saya berharap Australia bikin kejutan. Gitu ya. Tapi Kante sama Pogba nggak main loh, Mas. Iya. Benzema, Pogba, Kante. Ya Perancis agak terseok-seok di tengahnya.
Dan di depannya juga mungkin cuman ya masih masih apa namanya, dia masih punya Mbappe kan, dan rasanya sih masih bisa lah. Masih bisa diperhitungkan dan diyakini akan lolos dalam 16 besar. Iya. Menurut Mas Majid, dari 3 tim antara Australia, Tunisia sama Denmark, mana yang lebih pantas untuk mendampingi Prancis, Mas? Ya Australia ya bilang. Tadi kalau saya lihat dari materi pemainnya memang tidak seperti zamannya si Harry Kewell, Viduka gitu, yang banyak pemain yang di top Liga Inggris. Tapi saya lihat permainnya tersebar ada yang mereka main di Liga Inggris, di Liga-Liga Eropa. Mereka memang tidak pemain-pemain topnya itu malah tidak banyak main yang di Liga Australia. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan, memang dia mewakili dari zona Asia. Kemudian kualifikasi lagi dengan, kalau tidak salah, dari zona yang ada Fiji, yang beberapa negara-negara di sana. Dan memang kalau di situ tidak ada lawannya ya. Kalau bisa dibilang ya Australia bisa aja maju gitu. Kalau lihat kata Mas Dayat udah sangat pede Prancis bisa lolos. Ada orang juga yang berpandangan dengan juara bertahan ini dengan adanya Benzema, kemudian N'Golo Kante di tengah, Paul Pogba, mereka akan jadi permainan akan sangat berubah karena roh dari 2018 kemarin mereka juara itu dari mereka. Ini akan melihat skemanya seperti apa yang akan dipakai Prancis ini. Mungkin di pertandingan pertama akan menjadi kunci buat mereka untuk bisa menerapkan strategi apa untuk bisa ala Prancis gitu bermain. Ya, di grup C itu juga menjadi perhatian publik dunia ketika di sana ada Lionel Messi yang sudah berturut-turut menjadi pemain inti di timnas Argentina, Mas Derajat. Tapi di sana juga Argentina juga tidak bisa melenggang begitu saja karena juga di sana ada Polandia, ada Meksiko, juga ada Arab Saudi yang penghuni di grup C. Menurut Mas Derajat, materi di timnas Argentina saat ini apakah juga layak dijadikan kandidat sebagai juara dalam Piala Dunia tahun ini, Mas? Sangat layak dia. Dia lini serangnya mirip-mirip Brazil sebenarnya. Ya, lini serangnya di situ ada Messi, ada Lautaro Martinez, ada Dybala ya. Jadi lini tengahnya juga cenderung kuat gitu. Jadi mereka saya rasa salah satu favorit. Bukan tidak mungkin ketemu di finalnya Argentina Brazil, bukan nggak mungkin. Argentina Brazil. Ya, bukan tidak mungkin itu tapi ini kan baru hitungan awal ya. Selalu aja ada kejutan di ini. Kalau Polandia ya kita tahu adalah Lewandowski, jadi ya cuman dia seringkali kurang terlalu bersinar di Piala Dunia, nggak seperti ketika dia di Liga ya. Ya mungkin karena support bolanya itu agak kurang. Satu lagi tadi kalau nggak salah Meksiko itu jangan diremehkan Meksiko ya. Jadi 3 ini peluangnya antara Polandia dengan Meksiko ini saya rasa relatif imbang. Kalau Saudi ya mohon maaf, memang tekniknya, skillnya masih jauh ya, masih jauh. Menurut Pak Majid, materi timnas Argentina saat ini memang sangat layak untuk bisa diperhitungkan untuk maju atau malah mungkin menjadi mengangkat trofi di Piala Dunia tahun ini. Sangat lah, ini waktunya buat Argentina. Kebetulan saya pakai baju. Betul pendukung Argentina. Kita berarti nanti. Saya klarifikasi dulu nih Tribunas bahwa saya adalah pendukung Inggris, ini Argentina dan ini Brazil. Tapi saya sebagai moderator saya harus bersikap netral. Inggris lewat. Dilanjut Mas, lanjut. Jauh Inggris. Ya, karena saya emang secara sosok saya penggemar Messi ya, secara skillnya. Perpindahan dari Barca ke PSG juga awalnya memang dia adaptasi di PSG memang sangat sulit ya Messi. Sampai akhirnya Messi dikasih ruang dan Mbappe, Neymar dan Messi juga bisa bersatu di situ. Dan ini sekarang Messi datang dengan kepala tegak ke Argentina untuk di Piala Dunia kali ini. Teman-temannya juga dia tidak walaupun Messi ini sebagai bintang, tapi teman-temannya itu tidak merasa kalau Messi ini bintang. Dia malah mau memberikan hak istimewa Messi. Kita tahu kan Argentina dua kali juara Piala Dunia waktu zamannya Mario Kempes dan Diego Maradona. Dan kemungkinan dari masyarakat dari Argentina sendiri ingin
Messi ini bisa seperti Maradona. Mereka sudah dapat Ballon d'Or kalau tidak salah 5 kali ya. Sudah merengkuh juga kemarin datang Argentina dengan juara Copa America untuk pertama kalinya. Ya mereka ingin ya ini tahunnya Messi karena usianya Messi juga udah 35 dan skuadnya juga sangat padu sekali di situ di lini depannya juga ada Di Maria juga kan di situ. Ya untuk di fase grup ini Argentina akan lolos sebagai juara grup. Tapi kalau hitung-hitungan kalau saya nggak salah lihat di fase 16 besar kalau misalnya Argentina juara grup, Brasil juara grup, mungkin nanti ketemunya akan di 8 besar atau semifinal ya. Atau malah satu bagan gitu. Enggak, beda bagan. Malah beda bagan Beda itu. bagan. Berarti bisa ketemu di final. Bisa. Oh, bisa ketemu di final. Ya kita lihat aja apakah ini jadi tahunnya untuk Amerika Latin di Piala Dunia Qatar 2022 ini atau Brazil malah yang bisa merengkuh ke 6 kalinya. Oke, Mas Derajat juga sudah bisa menyaksikan secara langsung semalam Mas Majid juga gimana kehebatan timnas Inggris Three Lion bisa menghajar Iran dengan 6-2. Tapi saya perlu kritikan Anda berdua. Kalau kita melihat dari di grup B di situ ada Iran juga, ada Amerika Serikat juga ada Wales. Menurut Mas Derajat mungkin nggak sih dari tiga tim ini Amerika atau Wales itu bisa mengempaskan Inggris atau mengalahkan Inggris di fase penyisihan grup, Mas? Inggris itu sering labil, saya lihat ya. Kadang main bagus, kadang drop sekali gitu ya. Dan kita lihat Amerika itu semalam waktu bermain melawan Wales itu saya juga agak kaget. Ternyata mereka bagus mainnya gitu ya. Jadi saya agak terkaget-kaget karena running from behind the lines-nya itu apa ya, lari di belakang lini itu, terus umpan terobosannya juga saya lihat kok keren-keren juga permainan Amerika, mungkin karena liganya aktif ya. Jadi mereka bukan tidak mungkin bisa bikin Inggris kesulitan gitu ya. Wales saja udah kesulitan karena tertolong oleh penalti aja. Nah, Inggris ya kemarin main bagus, Saka saya rasa sedang top form ya. Kalau Rashford ya oke lah pemain MU. Tapi mereka di lini tengah sama depannya itu padu. Lini belakangnya saya lihat sering kali bikin blunder kalau di Inggris. Jadi ya kita lihat aja nanti ketika ketemu Wales mungkin masih bisa menang, ketemu Amerika kita nggak tahu untuk Inggris. Kalau lolos insya Allah lolos di grup ya. Saya ada penasaran Majid, Mas. Bentar Mas Majid, saya mau nanya dulu. Kok yang nomor 6 nggak disebut-sebut, Mas? Itu kan ada ya? Maguire. Harry Maguire. Siapa ya? Iya, itu pemain top itu, Mas. Itu siapa ya? Pemain mana ya? Pemain MU, jangan kebetulan sekarang Kapten klub mana? kerap jadi bangku cadangan, tetapi kalau main di timnas banyak analis sepak bola itu dianggap mereka memang bagus kalau main di timnas. Kalau menurut Mas Derajat performa Maguire semalam itu menurut Mas Derajat seperti apa? Belum seperti performa terbaik dia ketika dia direkrut pindah. Dia dulu dari Leicester City. Leicester ya. Iya, Leicester. Dari Leicester direkrut ke MU. Belum, cuman ya belum bikin blunder begitu. Mungkin karena lawannya Iran ya. Kita tunggu saja kalau lawannya udah lebih tough gimana. Karena ketika di MU ya berkali-kali dia bikin kesalahan gitu. Ya. Saya pancing Mas Majid ya. Mas Majid di timnas Inggris itu ada Luke Shaw loh, pemain MU juga loh. Kita mau lihat secara keseluruhan performa timnas Inggris yang juga banyak bermain di klub-klub elit, di Manchester City, di Liverpool, di Tottenham. Kombinasi mereka yang kemudian diramu dalam satu tim sebagai timnas Inggris, menurut Mas Majid performanya kalau kita lihat semalam seperti apa? Kalau kita lihat dari pertandingan semalam sebenarnya kita untuk menganalisa belum terlalu jauh ya soal Inggris karena lawannya sendiri kita juga terkejut Iran kok bermainnya seperti ini gitu. Tidak seperti raksasa Asia sebelumnya kan dia Piala Asia 2019 kan. Mainnya yang sangat tangguh gitu. Tapi ketika kita lihat ya Inggris seperti berlatih, malah saya pikir ini Inggris atau Spanyol gitu, mainnya tiki taka gitu. Kalau menurut permainan Mas Dayat untuk pemain-pemainnya memang sangat
bagus ya, sampai Rashford kalau tidak salah masuk babak kedua ya cadangan. terakhir. Dia masuk malah bisa buat gol kan dengan golnya juga dengan santai. Ya. Kemudian tadi Harry Maguire juga kemarin kan ciptakan assist ya. Walaupun yang Kena gawang sundulannya. iya golnya sundulannya pernah Mudah-mudahan kena Mas gawang. Dayat mengulang terus itu. Tapi dia kan harus cedera ya, ditarik ya. Iya. Nah ya benar kalau seperti Mas Derajat di MU ini Maguire sering membuat kesalahan, bakal menjadi meme sama orang-orang kalau Maguire ini malah bahkan kemarin John Terry datang ke sini Mas Day sempat tanya kita gitu, dia juga tidak menduga kalau Gareth Southgate itu mengambil dia, memasukkan si Maguire ini ke dalam lini skuad Inggris, tapi dia juga sangat melihat kalau misalnya si Maguire ini ketika di Inggris berbeda. Maka dia tidak mendapatkan menit bermain jam yang banyak di MU tapi dipanggil. Tapi ketika di Inggris dia bermainnya malah terbalik malah lebih bagus ya. Kita lihat aja ini baru pertandingan pertama, lawannya juga Iran, kemudian kita jangan lupa kan Wales ini penantian sekitar 65 tahun atau 64 tahun. Dia terakhir main 1958. Datang Piala Dunia ini dengan beberapa pemain, salah satu kita kenal Gareth Bale. Walaupun kita tahu Amerika juga mengejutkan semalam mainnya. Pemain-pemain Amerika juga banyak yang bermain di liga-liga Eropa dan Liga Inggris juga ya. Ini kalau bisa kita lihat secara ya tiga Inggris, Wales dan Amerika lawannya Iran yang kalau lihat di pertandingan pertama kalau dia tidak bisa mengembangkan ya hanya menjadi tim beramai aja. Ya, Gitu. ya. Di grup A juga Mungkin jangan-jangan ada sesuatu yang salah di MU. Jadi Harry Maguire ketika di timnas bagus, di MU jelek banget, ada yang salah di MU berarti. Tidak bisa meramunya dengan baik. Yang juga mengejutkan ketika kita menyaksikan langsung pertandingan antara Senegal melawan Belanda, ternyata Senegal juga tidak jangan dianggap sebelah mata ya. Ternyata perlawanannya juga cukup menyulitkan pemain-pemain tim Orange. Nah, sementara Ekuador dan Qatar juga akan menjadi yang menurut saya juga bisa jadi menjadi lawan yang sangat mudah bagi Senegal. Kalau menurut Mas Derajat, kalau ngelihat dari performa antara Senegal dengan Belanda semalam, meskipun Belanda kemudian menang 2-0, tapi kalau kita lihat performanya Senegal menurut Mas Derajat cukup mungkin nggak sih kalau dikatakan misalnya Senegal yang akan mendampingi Belanda di 16 besar, atau malah Senegal bisa tersungkur ketika berhadapan-hadapan head to head dengan Ekuador, Mas? Ya kuncinya dia bisa bangkit nggak ketika melawan Ekuador kan? Kalau rasanya sih bisa, walaupun mereka nggak punya Sadio Mane saya sekarang ya. Mereka kan masih punya banyak pemain-pemain bagus, ada Ismail Sarr, ada Mendy juga biasanya bagus, nggak tahu kenapa bikin kesalahan. Iya. Jadi harusnya sih bisa. Semalam tuh lebih banyak ketidakberuntungan sebenarnya ya, tapi itulah bola ya. Belanda juga tidak berada. Kita lihat di babak pertama itu kan saling baku serang kan, saling antar serangan, dan beberapa kali Senegal harusnya bikin gol itu. Jadi ya mudah-mudahan mereka bisa pulih. Saya termasuk yang berharap Senegal bisa majulah ke babak berikutnya. Saya termasuk yang berharap ya. Ya. Paling nggak ada wakil dari Afrika lah, dan saya lihat yang sangat berpeluang mestinya Senegal sebenarnya. Dengan timnas Belanda sendiri dengan materi pemain yang sekarang ini menurut Mas Derajat apakah juga layak diperhitungkan, Mas? Kalau maju ke babak berikutnya ya, tapi saya rasa mungkin nggak jauh-jauh ya, perempat final, bisa semifinal aja udah bagus saya rasa. Masih belum banyak pengalaman ya, dan ya jam terbangnya masih kurang. Orang mungkin bisa bilang oke, jam terbang kurang, kalau semangat mungkin masih bisa aja mengalahkan, cuman ya ini Piala Dunia gitu, jadi semakin ke belakang itu pertarungan taktis, kemudian unsur keberuntungan itu semakin berperan besar, semakin ke belakang. Dan rasanya sih Belanda belum waktunya untuk Belanda sih rasanya ya, nggak tahu saya, bisa aja.
belum waktunya Mas Majid, karena kalau lihat analisisnya Mas Derajat, tapi kita lihat faktor luck, keberuntungan juga menjadi penentu. Kalau menurut Mas Majid, di grup A ini apakah grup 4 tim yang berada di grup A ini juga termasuk tim yang memang layak diperhitungkan untuk maju di babak selanjutnya? Syukur-syukur malah bisa masuk dalam babak final di Piala Dunia tahun ini. Kalau kita ngomongin Belanda, mungkin yang ada di benak kita spesialis runner up ya. 3 kali runner up ini Belanda ini. Belum dapat, kata Mas Dayat, Dewi Fortuna untuk bisa menjuarai di Piala Dunia ini. Bahkan di tahun sebelumnya itu Belanda tidak main ya, tidak masuk di 2018 Rusia kemarin, di Piala Eropa juga kalau tidak salah. Nah sekarang ini memang saatnya Belanda, walaupun beberapa pemain muda di lini tengah, kita lihat ada Frenkie de Jong, main de Barca, walaupun sama pelatih juga jarang dimainkan, tapi kita lihat permainan waktu lawan Senegal, dan kita juga jangan melupakan Senegal. Tanpa adanya Mane pun mereka bermainnya 15 menit awal, saya melihat jelas itu Senegal bagaimana bisa menggempur pertahanan dari Virgil van Dijk juga sangat kewalahan ini Senegal yang mempunyai postur-postur yang sangat besar. Ya kalau dilihat Belanda mungkin bisa melaju ya, mungkin ya syukur-syukur bisa sampai ke final, bisa mengulang kejayaannya, dia bisa dapat perdana lah yang juara. Tapi kalau dengan materi sekarang, terus melihat pertandingan pertama lawan Senegal seperti itu, saya setuju dengan Mas Derajat, mungkin sampai semifinal atau ketika ketemu lawan-lawan yang lebih hebat ya mungkin akan bisa jatuh di babak semifinal atau di perempat final gitu. Kalau temannya lain Senegal ya punya potensi juga seperti Belanda, akan jadi tim kejutan juga. Waktu itu juga tahun 2022 makanya kita ada jokes kan, serangan nekat gagal. Kalau tidak salah Senegal juga sampai tembus ke babak 8 besar atau 16 besar kali itu dengan tidak menduga wah Senegal wakil dari Afrika bisa bermain seperti itu. Kemudian Ekuador juga kalau kita lihat kemarin permainannya ala Amerika Latin banget ya, dengan seragamnya kayak kayak Brazil main nih. Karena kan lawannya memang Qatar kan, tim tuan rumah yang bisa kita lihat ya memang tim peramai lah, tidak banyak kita tahu prestasi dari tim Qatar sendiri untuk melaju ke Piala Dunia tahun ini. Ya, Tribuners, sebelum saya tutup dialog yang makin menarik ini, kita pengen tahu Brazil banyak pemain-pemain yang berlaga di Eropa, begitu juga Argentina. Sekarang saya pengen tahu dari dua narasumber saja, Mas Derajat, kenapa harus Neymar dan teman-teman yang menjadi juara? Setelah itu baru Mas Majid. Kalau saya, karena saya pendukung Inggris, karena menampung para pemain yang bermain di Liga Eropa, saya persilakan untuk berargumen, untuk menguatkan argumentasi bahwa Brazil yang harus menang, Mas Derajat. Jujur saya nggak terlalu pede Brazil bisa juara, walaupun saya berharap Brazil juara, karena sering patah hati kita sama Brazil. Sering patah hati dan terakhir juara kan udah 20 tahunan lalu ya. Jadi nggak terlalu pede, cuman saya ini kan penggemar bola, penggila bola. Jadi saya lebih menikmati permainan, makanya untuk klub saya nggak punya klub favorit, karena saya cenderung menikmati permainan. Dan Mas Dayat tahu sendiri, seringkali saya harus ke Eropa, dan di Eropa timingnya itu selalu saya klopkan dengan pertandingan besar. Saya nonton El Clasico di lokasi beberapa kali. Jadi ya saya belum terlalu yakin Brazil bisa juara, karena saya agak khawatir dengan keseimbangan lininya itu. Keseimbangannya itu. Jadi nanti ya kita lihat aja bagaimana racikan dari Titi ini. Kalau memang keseimbangan lininya bagus, mungkin bagus. Track record tahun 2022 Brazil itu sebenarnya luar biasa. Dia main 8 kali, termasuk 4 kali di kualifikasi, bikin gol 27 gol, kebobolan hanya 3. Tapi memang lawannya itu lawannya ada Chili, yang itu ada Bolivia, terus ada satu lagi ya, Ekuador kalau nggak salah ya. Yang dihajar 4-0 gitu, tapi lawan-lawan yang lainnya memang belum kelas berat. Dan itu tadi, kalau keseimbangannya bagus, bisa mengabsorb serangan balik dari lawan itu dengan bagus, saya rasa Brasil berpeluang besar. Tapi kalau enggak ya
ya siap-siap patah hati lagi. Siap-siap patah hati. Kegaulan Mas Derajat kalau yang saya tangkap karena tidak yakin, kurang make sure antara perpaduan yang tua dengan yang muda. Kalau Mas Majid gimana? Kenapa harus Argentina yang bisa menjadi juara dalam Piala Dunia kali ini? Kalau saya melihat sosok ya, si Lionel Messi ini dia sudah mendapatkan berbagai penghargaan, baik di klub tapi di negaranya ini, untung aja kemarin dia dapat juara di Copa America. Nah ini satu yang belum dia dapat di usia 35 ini, gelar juara Piala Dunia. Sebenarnya 2014 juga hampir, tapi kalah akhirnya di final. Nah ini jadi momentum buat Messi dan teman-teman lainnya juga pasti akan mendukung itu. Karena ya ini kalau ditanya kenapa ya, permainan dari segi pemain semua memang sangat padu ya untuk Argentina ini. Ya balik lagi memang Messi, kalau dibilang kata orang Messi itu bukan Maradona, tapi ini harus bisa disangkal itu. Kalau Messi emang bisa sekelasnya malah lebih tinggi dari Maradona kalau bisa nyampe mendapat gelar juara Piala Dunia tahun ini. Singkat aja Mas. Kenapa Brasil harus juara? Kenapa Inggris harus juara? Karena saya lebih terbiasa nonton Piala Eropa, terutama ada penggemar tim fanatik saya Manchester United, dan kebetulan ada 3 pemain Manchester United yang ada di sana. Di Brasil ada 3 pemain United. Ya, tapi ada Casemiro, passion ada saya memang Anthony, ada satu lagi Casemiro udah, Anthony, satu lagi Fred. Ya, tapi passion saya memang adanya di Inggris. Dan kemarin kurang beruntung aja. Tapi lagi-lagi benar kata Mas Derajat, bola itu olahraga yang sangat banyak diminati oleh jutaan penduduk dunia, dan memang lagi-lagi faktor keberuntungan menjadi penentu. Kita berharap profesionalisme bola dalam Piala Dunia ini tetap di ujung tinggi, dan kita berharap juga timnas kita juga bisa berbuat banyak di dunia, kira-kira gitu. Penutup bagi saya adalah di atas lapangan hijau semuanya sama-sama pemain tanpa ada perbedaan kasta. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras dan semangat pantang menyerah. Fair play adalah hal paling penting dalam pertandingan. Percuma menang kalau diraih dengan cara-cara kotor dan curang. Gelaran Piala Dunia kali ini akan menjadi perhatian jutaan warga dunia. Dan tentu saja kita sama-sama berharap negara kita bisa ikut dalam ajang sepak bola, ajang paling bergengsi di jagat raya ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.